Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa kabar Ananda soleh dan soleha? Bapak berdoa semoga Ananda soleh dan soleha senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Namun sebelum kita memulai pembahasan tentang iman kepada qada dan qadar, izinkan Bapak untuk terlebih dahulu memimpin kelas. Sebagaimana biasa, kita mulai dengan kegiatan berdoa yang akan kita awali dengan membaca Ummul Quran, surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya kita akan memulai dengan membaca surah pendek, yaitu Quran surah An-Nas. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Berikutnya Bapak akan mengakhiri kelas terlebih dahulu. Kita mulai dari absen yang paling atas. Tolong diperhatikan ya. Atas nama Bukhari. Berikutnya Denny Pratama. Berikutnya Emilia. Kemudian Farid. Terakhir Muhammad Iqbal. Oke, hadir semuanya. Baik, kita masuk ke materi. Tolong diperhatikan slide-nya ya. Oke, pertama Bapak akan menyampaikan tentang kompetensi dasar. Ada 4 kompetensi dasar yang ingin dicapai melalui pembelajaran iman kepada qada dan qadar ini. Yang pertama yaitu meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersikap optimis, berikhtiar dan bertawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. Dan yang keempat, menyajikan kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Baik. Berikutnya indikator pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama yaitu meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pengertian qada dan qadar. Yang keempat, menjelaskan perbedaan antara qada dan qadar. 5. Menjelaskan makna beriman kepada qada dan qadar. Keenam, menyajikan paparan tentang makna beriman kepada qada dan qadar. Ketujuh, menyajikan paparan keterkaitan antara beriman kepada qada dan qadar dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Baik. Untuk materi pembelajaran ada 3 submateri yang ingin kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian qada dan qadar. Kedua, perbedaan qada dan qadar. Dan yang ketiga, makna beriman kepada qada dan qadar. Oke, silakan disimak. Ananda soleh dan soleha. Kita masuk ke poin yang pertama tentang pengertian qada dan qadar. Apa sih qada dan qadar itu? Baik. Qada memiliki arti yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang dimulai sejak zaman azali, zaman dahulu sebelum menciptakan alam semesta, atau zaman di mana manusia itu belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya. Adapun qadar itu adalah perwujudan dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam kadar tertentu yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi, secara singkat kita bisa mengambil kesimpulan bahwa qada itu adalah ketentuan yang telah Allah gariskan atau Allah takdirkan, Allah tuliskan di
Lauh Mahfuz, yang mana sudah disesuaikan dengan kehendak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya, sedangkan qadar sendiri adalah perwujudan dari qada itu sendiri. Nah, hubungan antara qada dan qadar inilah yang sering disebut dengan istilah takdir. Next, berikutnya perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam materi pembelajaran tentang iman kepada qada dan qadar. Maka bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang artinya tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Berikutnya kita masuk ke materi tentang perbedaan qada dan qadar. Nah, perbedaan qada dan qadar ini dapat kita lihat dari penjelasan berikut. Silakan Anandaku simak video berikut ini. Oke, nah di video tadi sudah dijelaskan tentang makna beriman kepada qada dan qadar serta perbedaan yang terdapat pada qada dan qadar. Dari video tadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa perbedaan antara qada dan qadar itu dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, pengertiannya, di mana qada itu adalah ketetapan Allah yang sudah ditentukan sejak zaman azali, adapun qadar itu adalah perwujudannya. Sementara dari segi ketetapannya, maka qada dan qadar ini saling berkaitan, di mana qada ini adalah ketetapan yang sudah Allah tentukan, dan qadar ini sendiri merupakan bentuk perwujudan dari qada Allah. Oke, kita pindah ke poin berikutnya, ketiga. Perhatikan makna beriman kepada qada dan qadar. Makna beriman kepada qada dan qadar ini yaitu iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar ini memiliki arti bahwa kita mempercayai dengan sepenuh hati atau kita meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya. Setiap makhluk telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan-ketentuan masing-masing dan telah diatur nasibnya sejak zaman azali. Kemudian yang sering kita temukan, kita sering mendapati pula bahwa banyak dari sebagian manusia ini yang memiliki pemahaman yang keliru, ya, atau kesalahan dalam hal memahami takdir. Nah, untuk memperjelas tentang makna takdir itu sendiri, Bapak akan menayangkan sebuah video, silahkan kalian simak.
Oke, dari video tadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam hal ini terdapat banyak sekali pemahaman yang keliru tentang memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari manusia yang bersandar kepada takdir yang sudah ditentukan Allah bahwa ini adalah bagian dari rencana Allah ketika ia tertimpa sesuatu yang buruk yang bersumber dari kelalaian dirinya sendiri. Sebagai contoh seperti ini, ketika seseorang terjerumus kepada perbuatan yang buruk ya, yang mengakibatkan dosa, maka biasanya ia menyandarkan diri kepada takdir Allah, di mana ia menyebutkan bahwa ini bagian dari ketetapan Allah di mana saya sudah ditentukan untuk berbuat dosa. Padahal dalam kaidah agama hal seperti ini tidak benar. Kenapa? Karena Allah itu maha adil ya. Jadi tidak mungkin Allah itu akan menjerumuskan hambanya. Berlepas dari sini kita bisa menarik sebuah pernyataan bahwa sebelum Allah menciptakan manusia, maka Allah telah menciptakan alam semesta ini, tentu dengan segala ketentuan atau ketetapan yang telah Allah gariskan. Nah, berkaitan dengan kehidupan manusia, Allah telah memberikan Al-Quran ya, maupun hadis-hadis Rasulullah sebagai pedoman, yang mana ini sebenarnya dijadikan sebagai sebuah rambu-rambu atau aturan bagaimana seseorang itu bersikap atau bertindak. Jadi tentang batasan yang bersifat larangan ataupun perintah itu semuanya sudah tertuang dengan jelas. Tugas kita sebagai manusia adalah menjalankan apa yang sudah Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Jadi ketika manusia sudah diberikan petunjuk namun masih saja melakukan kesalahan, maka hal ini tidak dapat kita jadikan alasan untuk kemudian menjadikan atau menumpahkan segala bentuk kesalahan ini sebagai bagian dari takdir Allah ya, dimana Allah sendiri sudah memberikan panduan, namun kemungkinan terjadinya kesalahan ini salah satunya diakibatkan karena kita tidak berpedoman kepada petunjuk yang telah Allah berikan melalui Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah. Baik, ini saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan tentang dalil dan tanda-tanda orang yang beriman kepada qada dan qadar. Akhir pembelajaran mari kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.